Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini kita akan belajar cara menyambung huruf to pada semua huruf hijaiyah. Namun penjelasan kali ini mungkin lebih ringkas agar videonya tidak terlalu panjang seperti video-video sebelumnya. Langsung saja kita mulai. Untuk huruf to ini bentuknya itu kurang lebih sama dengan huruf shad, yaitu dengan cara dimulai dari garis dasar, naik, lalu turun, tidak sampai menyentuh garis, dan untuk bagian dasarnya ini sedikit bengkok dan ekornya tetap ada di garis dasar. Kemudian kasih alif, dan alifnya ini memiliki taris. Untuk cara penyambungan huruf to pada huruf alif, ini tinggal ditarik ke atas, tidak perlu terlalu melengkung ya. Selanjutnya untuk huruf to yang sambung pada huruf ba, untuk ekornya itu naik setengah titik saja. Lalu tinggal tambahkan huruf ba. Selanjutnya untuk menyambung pada huruf jim, sama seperti huruf shad, yaitu satu tingkat lebih tinggi dari garis dasar. Lalu untuk ekornya ini ditarik langsung ke bawah setelah nyambung pada titik awal, membuat huruf bagian awalnya itu tadi, itu setelah bertemu pada titik awal langsung ditarik ke bawah begini, tarik ke bawah ya. Lalu tinggal bikin lurus, tetapi tidak melebihi bagian samping kanannya huruf to, masih memiliki jarak. Nah, ini tidak sampai melewati permukaan awalnya huruf to. Jadi kalau di garis itu kira-kira seperti ini. Selanjutnya tinggal membuat ekornya huruf jim. Lanjut kita belajar menyambung huruf to pada huruf dal. Masih nempel pada garis dasar, lalu tinggal diangkat sedikit lebih miring daripada alif ya, sedikit saja. Lalu untuk membuat huruf dalnya, tarik dari sini ke bawah, nempel garis, lalu diangkat. Selanjutnya to bersambung dengan huruf ro. Untuk to yang sambung pada huruf ro ini variatif ya, alias memiliki banyak bentuk. Yang pertama, ini langsung tarik ke bawah sama seperti ini, akan tetapi posisinya tetap nempel di garis, yaitu to yang sambung pada huruf ro mudawwarah. Selanjutnya untuk to yang sambung pada ro biasa, ini cukup sampai sini, seperti membuat huruf to ketika tidak sambung. Lalu tinggal tambahkan huruf ro. Ada juga yang huruf to itu dipanjangkan, yang sambung sama ro ini to-nya dipanjangkan, akan tetapi caranya itu setengah titik itu ditinggikan dari garis dasar, agar nanti bagian panjangnya itu semakin rendah ke garis, baru diangkat seperti ini. Tinggal tambahkan huruf ro. Seperti biasa, huruf apapun yang dipanjangkan pada huruf ro, maka ro-nya itu memiliki taris. Selanjutnya to bertemu dengan sin. To bertemu dengan sin ini bentuknya masih sama, yaitu memiliki sedikit ekor ya, dan posisi ekornya itu tetap nempel di garis, naik sedikit nggak apa-apa. Akan tetapi untuk menyambung huruf sinnya, sin ini tidak boleh lebih tinggi dari bagian paling bawahnya huruf to, karena nanti akibatnya akan terlihat kurang bagus.
Jadi misalkan ini yang tidak boleh, saya contohkan, bukan tidak boleh, yang terlihat jelek seperti ini misalnya, ekornya sedikit naik, ini masih boleh ya, meskipun nggak nempel ke garis ini boleh. Akan tapi jika sinnya itu lebih tinggi dari bagian paling bawahnya huruf to, maka kelihatannya kurang bagus. Akan lebih baik jika sinnya ini justru lebih rendah dari bagian paling bawahnya huruf to. Misalnya seperti ini. Di bagian paling bawahnya sini ya, nempel di garis. Nah, untuk huruf sinnya justru lebih rendah dari to, itu malah lebih bagus daripada lebih tinggi. Selanjutnya to bersambung dengan huruf short. Ini tekniknya ada dua macam. Yang pertama, ekornya to ini ditinggikan, kemudian bikin lagi huruf short tapi tetap nempel pada garis ya. Nah, seperti ini boleh, seperti ini boleh kan, tapi kurang rapat ini. Sebentar ya, saya ulangi dulu. Misalnya seperti ini kan, tapi ini sangat jarang sekali digunakan. Yang umum itu cara menyambung huruf to itu bagian bawahnya itu tetap nempel pada garis dasar. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk huruf to yang sambung pada to, to pada to ya. Kalau to sambung sama to ya berarti tinggal diulangi 2 kali. Nah, seperti ini. Selanjutnya to bertemu dengan huruf ain. Untuk to huruf bersambung dengan huruf ain, untuk bagian ekornya di sini naik setengah titik dulu, lalu bikin huruf ainnya. Selanjutnya to bertemu dengan fa. Tekniknya sama, yaitu dari setelah membuat ekornya to nanti naik lagi, naik setengah titik. Misalnya seperti ini. Ini kan huruf to. Nah, dari sini naik setengah titik. Karena ini masih belum memiliki bagian bulatannya huruf fa, maka ditambahi lagi dari setengah titik. Kalau setengah titik kan naik sampai sini. Nah, itu lebih ditinggikan lagi untuk membuat bulatannya huruf fa. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk huruf to yang sambung pada huruf qaf, ini tidak perlu dinaikkan, nempel saja pada garis, lalu bikin huruf qaf seperti biasanya. Selanjutnya to bertemu dengan kaf, ini tekniknya sama ketika bertemu dengan alif. Setelah memiliki sedikit ekor lalu langsung naik saja. Seperti ini. Tinggal dilanjutkan dengan membuat ekornya kaf. Begitu juga ketika to bersambung dengan lam. Ini yang dipanjangkan ya. Kalau nggak panjang, misalnya to bertemu dengan lam, setelah memiliki sedikit ekor langsung naik. Dan tinggal dikasih lam. Selanjutnya untuk to yang bertemu dengan mim, ini juga banyak seperti ketika bertemu dengan ro ya, memiliki banyak bentuk. Yang pertama yaitu satu tingkat lebih tinggi seperti biasa untuk memposisikan mim agar tetap ada di
atas garis. Ini bagian bulatannya. Kalau ekornya itu tetap ke bawah dari garis. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua itu tok yang dipanjangkan. Ini posisinya tetap nempel pada garis, hanya ekornya dipanjangkan lalu naik setengah titik, terus tambahin naik lagi setengah titik untuk membuat bulatannya huruf mim. Nah, dari sini dari paling atas ditarik ke bawah, setelah nempel garis baru ditambahkan alif. Ini versi yang kedua. Kemudian ada lagi tok yang bertemu dengan mim dengan memiliki bentuk mim yang seperti apa ya? Seperti biasanya itu, kan, tetapi ini dipanjangkan. Kalau dipanjangkan, toknya masih nempel pada garis dasar, sedangkan apabila bertemu dengan mim yang seperti ini, tapi posisi tapi untuk ekornya toknya ini enggak dipanjangkan, maka untuk posisi tok ini satu tingkat lebih ditinggikan, enggak nempel pada garis. Nah, untuk bentuknya itu sama seperti ketika tidak sambung seperti ini, tinggal ditambahkan untuk huruf mim yang seperti ini. Selanjutnya untuk tok yang bertemu dengan huruf nun, ini masih seperti biasanya nempel pada garis. Tinggal tambahkan huruf nun. Jadi intinya ketika teman-teman itu bisa menulis huruf hijaiyahnya tok dan nun, ya tinggal didempetkan saja, itu sudah jadi sambungan tok dan nun. Lalu untuk tok bertemu dengan waw, ini tekniknya sama. Untuk ekornya itu masih nempel pada garis, tinggal ditambahkan huruf waw. Ini kok getar ini. Lalu untuk tok yang bertemu dengan ha, pertama-tama itu adalah ha yang bulat ya, seperti lafaz toha. Itu kurang lebih tekniknya sama ketika bertemu dengan alif. Lalu tok bertemu dengan ha yang ke bawah itu ya. Jadi cara membuat ekornya tok itu sama ketika sambung dengan jim. Jadi ke bawah seperti ini. Tapi di sini ditarik ke kanan. Lalu naik seperti buka tuh. Lalu ditarik ke atas seperti buka kurung. Nah, dari sini tinggal membuat sambungannya. Misalkan sambung sama hak lagi. Nah, untuk membuat sambungan dari haknya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, boleh ditambahkan bentuk seperti ini. Kok gini sih pennya? Seperti ini ya. Saya ulangi ya. Ini terlalu jelek ini. Contoh. Nah, dari sini tarik ke bawah, naik seperti buka kurung, lalu tambahkan seperti ini ya. Selanjutnya tok bertemu dengan lam alif. Caranya itu sama seperti ketika bertemu dengan alif atau lam. Mohon maaf ya teman-teman, suaranya sudah agak gimana ya. Lalu tok bertemu dengan huruf ya. Untuk tok yang bertemu dengan huruf ya, teknik penulisannya sama ketika bertemu dengan h ini ya, sedikit lebih condong ke bawah, tidak condong ke dasar ya. Contohnya seperti ini. Ini setengah titik saja lebih tinggi dari garis dasar, karena nanti dibutuhkan untuk membuat bentuknya huruf iya seperti ini ya. Selanjutnya untuk to
tok yang bertemu huruf ya ini ada 3. Ini yang pertama setengah titik atau 1 tingkat lah boleh. Boleh dikatakan 1 tingkat lebih tinggi. Yang kedua itu bentuknya ini sama, akan tetapi untuk ekornya dipanjangkan, contohnya seperti ini. Untuk teknik penulisannya sama. Nah, direndahkan seperti ini, lalu bikin ekornya huruf iya. Ini misalkan yang dipanjangkan. Dan yang terakhir itu adalah tok yang bertemu dengan huruf iya, yang bentuk iya-nya itu adalah kembali ke belakang seperti biasa ya. Dan untuk membuat toknya itu 1 tingkat lebih tinggi dari garis dasar. Nah, karena tok ini tidak memiliki gigi atas seperti short, maka setelah nyampe sini langsung tarik ke bawah. Tinggal tarik ke belakang dan semakin tinggi kira-kira setengah titik seperti ini. Ya mungkin segitu aja ya teman-teman untuk video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. By the way, untuk sekarang sudah jam 1.47, jadi suara saya agak sedikit serak gini ya. Jadi mohon maaf jika video kali ini itu masih nggak begitu bagus ya, karena kondisi saya sudah lumayan ngantuk. Jika ada hal-hal yang masih belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.